Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sampai sekarang masih menjadi buah bibir di sebuah desa terpencil. Kisah tentang persahabatan, tragedi, dan janji yang tak pernah ditepati. Cerita ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua perpisahan itu benar-benar akhir. Mari kita simak kisahnya dengan hati yang terbuka. Malam itu, langit gelap menggantung tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdengar jeritan membelah keheningan. Kebakaran! Kebakaran! Warga berlarian membawa ember, memanggil-manggil tetangga, mencoba memadamkan api yang mengamuk di sebuah rumah kayu tua. Api membubung tinggi, meledak-ledak, membakar habis segala yang ada di dalamnya. Suara benda meletup, kayu patah dan genting berjatuhan memecah malam yang sepi. Namun, bukan hanya api yang membuat orang-orang gemetar malam itu. Ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ada sosok kecil yang berdiri mematung di tengah kerumunan. Wajahnya kosong, matanya menatap tajam ke arah rumah yang dilalap api. Itu Saka. Saka baru saja bermain sepanjang sore dengan temannya, Bima, anak dari keluarga yang kini terbakar dalam kobaran api. Mereka berkejaran, tertawa, bermain layangan di sawah, mandi di sumur tua yang airnya jernih mengalir. Namun kini, Saka berdiri terpaku. Napasnya memburu, jantungnya berdentum keras di dadanya. Sesuatu terasa tidak beres. Tubuhnya gemetar saat ia menyaksikan warga menarik keluar tubuh-tubuh hangus dari dalam rumah. Ayah, ibu, seorang balita, dan Bima. Bima? Bagaimana mungkin? Baru saja tadi mereka bermain bersama. Baru saja Bima berjanji akan menemaninya lagi besok. Tapi kini, tubuh kecil yang hangus itu, tubuh yang sudah kaku dan menghitam, adalah Bima. Kalau begitu, siapa yang tadi bersamaku? Saka menelan ludah. Tubuhnya semakin lemas, pikirannya berputar. Ingatannya menari-nari tentang Bima yang bermain bayang-bayang tangan, tertawa riang, lalu menghilang sesaat sebelum ledakan terjadi. Wajah Bima sore itu begitu nyata. Sentuhan tangannya, suaranya, tawa kecilnya, semuanya terasa hidup. Tapi kini, Bima sudah ada di depan matanya. Mati. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab mulai menyergap pikiran Saka. Siapa yang bersamanya tadi? Kenapa Bima bisa muncul dan bermain bersamanya, padahal tubuhnya ditemukan hangus terbakar di kasur? Dan bau daging terbakar. Bau itu terus menempel di hidung Saka. Bahkan ketika api sudah padam, bau itu seolah terus mengikutinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Saka lihat bukan lagi seorang teman. Mungkin itu adalah sebuah pesan. Mungkin itu adalah sebuah peringatan. Atau mungkin itu adalah sisa dari dendam yang tak pernah padam. Malam itu, Saka menyadari satu hal. Tidak semua teman yang bermain denganmu adalah teman yang masih hidup. Namaku Saka. Waktu itu aku masih bocah kelas 5 SD. Umurku sekitar 11 tahun. Aku tinggal di kota. Tepatnya di sebuah gang sempit di pinggiran kota besar. Hidup di sana tidak banyak cerita selain rutinitas sekolah, bermain di lapangan sempit, dan sesekali ikut bapakku berdagang di pasar. Setiap liburan sekolah, aku selalu menanti saat-saat paling aku sukai, yaitu berkunjung ke rumah nenek di desa. Rasanya seperti lepas dari penjara. Kota itu sesak, ramai dan panas, sedangkan desa, di sana udaranya sejuk, sawah terbentang luas, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Suara jangkrik dan gemericik air sumur terdengar setiap malam. Desa itu terletak jauh dari kota. Untuk sampai ke sana, aku harus menempuh perjalanan 3-4 jam naik bus. Jalannya kecil, berkelok, dan sepi.
Aku biasanya mabuk di perjalanan, tapi tetap saja, rasa bahagia selalu mengalahkan rasa mual itu. Desa nenekku, sebut saja Desa Kendal Asri, adalah desa kecil dengan rumah-rumah kayu berjejer di pinggir jalan tanah. Di sana semua orang saling kenal. Jika ada tamu atau orang asing, pasti jadi pembicaraan warga. Di sanalah aku bertemu dengan Bima. Bima adalah anak desa yang ceria. Setiap aku liburan ke rumah nenek, aku pasti bermain bersamanya. Kami seperti sahabat lama yang tak pernah bosan bermain apa saja. Layangan, berendam di sumur bor peninggalan Belanda, mencari belut di sawah, bahkan hanya sekedar bermain bayangan tangan di bawah lampu temple. Bima punya rumah sederhana di ujung desa, dekat dengan sawah dan sumur bor itu. Rumahnya terbuat dari kayu dengan atap genteng yang sudah usang. Aku sering main ke rumahnya. Ibunya kadang membawakan camilan singkong goreng. Ayahnya jarang kulihat. Kata warga sering bekerja menjual bensin eceran di pasar. Mereka hidup sederhana, tapi tidak harmonis. Aku sering dengar dari nenek kalau di rumah itu sering terdengar pertengkaran. Piring pecah sudah jadi lagu sehari-hari. Namun sebagai anak kecil, aku tidak mengerti urusan orang dewasa. Bagiku Bima adalah teman bermain yang selalu ada setiap kali aku datang ke desa. Kami tertawa bersama, main layangan sampai senja, mandi di sumur bor sambil berlomba siapa yang paling lama menyelam. Hari itu seperti biasa, aku baru saja tiba di desa. Perjalanan panjang dari kota terasa terbayar lunas begitu aku bertemu lagi dengan Bima. Ia memanggilku keras dari depan rumah nenek. "Saka, main yuk!" Aku langsung berlari menghampirinya tanpa menunggu izin. Kami menghabiskan waktu dari pagi hingga sore. Mulai dari main layangan, mandi di sumur bor, sampai berburu belut di pematang sawah. Sore itu terasa begitu sempurna. Bima tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia masih sama seperti biasanya, ceria, penuh tawa, dan bahkan sempat berjanji. "Besok kita main lagi ya, Sak. Jangan pulang dulu." "Pasti. Aku di sini sampai liburan habis," jawabku waktu itu, penuh semangat. Malamnya, setelah makan malam di rumah nenek, aku dan Bima masih sempat bermain di bawah lampu temple di teras rumah. Kami saling membuat bayangan tangan, tertawa melihat bentuk-bentuk lucu yang kami ciptakan di dinding. Bima mengajakku bermain lebih lama, tapi aku mulai mengantuk. "Besok lagi ya, Bim. Aku ngantuk banget." Ia mengangguk dan pamit pulang. "Kalau gitu, aku pulang dulu ya, Sa. Besok jangan lupa main lagi." Setelah itu aku masuk ke dalam rumah, membaringkan tubuhku, dan terlelap tanpa firasat apapun. Tak pernah kusangka, malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, aku terbangun oleh suara teriakan warga, ledakan keras dan kobaran api yang membumbung dari arah rumah Bima. Dan begitulah, semua berawal dari malam itu. Malam itu, aku terbangun oleh suara gaduh di luar rumah. Teriakan warga memecah keheningan. Suara langkah kaki berlarian diiringi dengan dentuman keras yang membuat dadaku bergetar. "Kebakaran! Kebakaran!" Suara itu terdengar semakin dekat, semakin panik. Aku melompat dari tempat tidur, membuka jendela, dan melihat langit yang merah menyala. Api besar menjilat langit malam, asap hitam membumbung tinggi dari arah ujung desa. Dari kejauhan, aku tahu persis, itu rumah Bima. "Bima," jantungku seketika berdegup kencang. Aku berlari keluar rumah, menerobos dinginnya malam. Nenek berteriak memanggilku, melarangku keluar, tapi aku sudah tak menghiraukannya. Kaki kecilku berlari sekuat tenaga menuju sumber kebakaran. Sesampainya di sana, warga sudah ramai berusaha memadamkan api. Ember-ember air berjejer, sumur yang tadi sore jadi tempat kami bermain, kini dikerubungi orang-orang yang berlomba mengangkut air. Tapi percuma, api terlalu besar, rumah itu terbakar habis. Suara ledakan sesekali terdengar dari dalam. Genteng berjatuhan, kayu terbakar meletup keras. Aku mencoba menerobos kerumunan, ingin masuk, ingin mencari Bima. Tapi seseorang, entah siapa,
menggendongku, menjauhkan tubuhku dari kobaran api. "Bahaya, Nak! Jangan dekat-dekat! Ini berbahaya!" Aku memberontak, menjerit memanggil nama Bima. "Bima! Bima!" Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya teriakan warga, gemuruh api, dan bau gosong yang semakin menusuk hidungku. Dari celah kerumunan, aku melihat tubuh-tubuh hangus diangkat satu persatu dari dalam rumah. Ada 4 jasad. Kata orang, itu satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak. Aku terpaku, mataku membesar, tubuhku lemas. Bagaimana mungkin? Baru saja tadi aku bermain dengan Bima. Baru saja tadi kami tertawa bersama. Bagaimana mungkin tubuh kecil yang kini terbujur kaku di atas tandu itu adalah Bima? Aku tidak salah lihat. Warga berbisik, menyebutkan nama-nama yang kukenal. Itu ayah Bima, itu ibunya, dan itu Bima. Tidak mungkin, tadi dia masih bersamaku. Dia main bayangan tangan denganku. Dia janji mau main lagi besok. Kakiku goyah, pandanganku kabur. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadaku. Aku mencoba mendekat, tapi warga menahan tubuhku. "Jangan, Nak, jangan lihat." Aku menangis, berteriak histeris, memanggil-manggil nama Bima, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya sosok kecil yang terbakar, kulitnya menghitam, lengket oleh kapuk kasur yang ikut meleleh bersama dagingnya. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Kalau itu jasad Bima, lalu siapa yang tadi bermain denganku? Siapa yang pamit pulang? Siapa yang janji mau main lagi besok? Aku tidak mengerti. Semuanya terasa membingungkan, menakutkan, tidak masuk akal. Sejak malam itu, rasa takut mulai tumbuh dalam diriku. Peristiwa itu seperti memecah keseimbangan hidupku yang tenang. Aku mulai mempertanyakan apa yang kulihat, apa yang kurasakan. Apakah aku bermain dengan manusia atau dengan sesuatu yang lain? Dan yang paling menakutkan, bau gosong itu tidak pernah hilang dari hidungku. Bau daging terbakar itu seakan terus menempel, mengikutiku kemanapun aku pergi. Sejak malam kebakaran itu, hari-hariku di desa tak lagi sama. Wajah Bima, tubuhnya yang hangus, dan tawa terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Aku tak bisa tidur, tak bisa makan, dan setiap malam bau gosong itu selalu datang. Seolah menempel di kulitku, menusuk hidungku, bahkan ketika aku sudah menjauh dari lokasi kebakaran. Tapi yang membuatku semakin tidak tenang adalah kejadian-kejadian aneh yang mulai bermunculan setelah malam itu. Hari pertama setelah kejadian, aku ikut dalam tahlilan di rumah salah satu tetangga. Rumah Bima tentu sudah tak bisa dipakai. Masih ada puing-puing yang belum dibersihkan. Sisa arang dan bau sangit yang masih menempel di kayu-kayu yang hangus. Warga bergotong royong mengurus tahlilan di rumah sebelah. Aku duduk bersama warga, mencoba mengikuti bacaan doa dengan pikiran yang kacau. Tiba-tiba, seorang pria tua yang duduk di dekat pintu berhenti membaca. Tubuhnya kaku. Matanya menatap kosong ke arah depan rumah. Aku tak tahu siapa dia. Mungkin tetangga jauh atau kerabat yang belum pernah kutemui. Ia tidak bicara, tidak bergerak, hanya diam dengan wajah pucat pasi. Esoknya, pada malam tahlilan kedua, pria itu duduk di posisi yang sama. Kali ini dia tampak gelisah, seperti menahan sesuatu. Tangannya gemetaran, matanya berkedip cepat, sesekali melirik ke arah pintu. Namun, ia tetap diam. Tak ikut membaca doa, seolah pikirannya terjebak di tempat lain. Malam ketiga, pria itu tidak lagi duduk di dekat pintu. Ia memilih duduk agak menjauh, di halaman, tapi tetap menghadap ke rumah yang terbakar. Aku melihatnya dari jauh. Ia menunduk, tubuhnya kaku, seakan sedang memikul beban berat yang tidak terlihat. Malam ketujuh, pria itu akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah suasana hening setelah doa selesai dibacakan. Aku melihat mereka. Warga menoleh. Semua diam, menunggu lanjutannya. Hari pertama, aku lihat sepasang kaki besar berdiri di depan pintu. Kaki itu sudah tidak utuh. Kulitnya melepuh, dagingnya hitam,
mengkilap seperti lemak yang meleleh. Pria itu menelan ludah. Hari kedua, aku lihat sepasang kaki yang lebih kecil. Aku rasa itu kaki seorang perempuan, berdiri diam tanpa sepatah kata. Suasana menjadi semakin mencekam. Malam ketiga, aku lihat sosok anak kecil. Tuburnya kecil, rambutnya hangus, kulitnya gosong, matanya kosong. Ia berdiri di pojok halaman. Pria itu mengusap wajahnya, seperti sedang berusaha mengusir bayangan yang terus mengikutinya. Malam ketujuh, mereka semua berdiri bersama, berderet di depan pintu. Wajah mereka penuh luka, gosong, dan baunya, bau daging terbakar. Warga yang mendengar cerita itu langsung merinding. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, beberapa bapak-bapak menghela napas panjang. Aku sendiri hanya bisa membeku. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tidak mengerti, apakah yang kulihat waktu itu benar-benar Bima. Setelah tahlilan selesai, suara-suara lain mulai terdengar dari warga sekitar. Ada tetangga yang mengaku rumahnya digedor-gedor tengah malam. Saat dibuka, tak ada siapapun. Ada juga yang mendengar suara ibu Bima memanggil-manggil dari luar rumah, menagih hutang yang belum dibayar. "Utangmu belum lunas, kembalikan, kembalikan." Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar Bima bermain di dekat sumur bor, tempat favorit kami. Mereka bilang setiap malam terdengar suara tawa kecil dan percikan air, seperti ada anak-anak yang mandi di sana. Tapi saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Aku sendiri beberapa kali mencium bau gosong itu, bahkan ketika aku berada di rumah nenek yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kebakaran. Bau itu datang begitu saja, menguar pelan, lalu menghilang sebelum aku sempat mencari sumbernya. Warga mulai takut. Rumah bekas kebakaran itu dijauhi. Bahkan siang hari pun, orang-orang enggan lewat di depannya. Mereka bilang kalau lewat situ, bau gosongnya masih terasa segar, seperti kebakaran itu baru saja terjadi. Tak lama kemudian, rahasia keluarga Bima mulai terkuak. Ternyata ayah Bima dikenal sebagai penjual bensin eceran. Ia sering bertengkar dengan istrinya. Bahkan menurut cerita warga, sering memukuli anak-anaknya. Ibunya pun bukan orang yang disukai warga. Konon, ia meminjamkan uang dengan bunga tinggi, rentenir kampung. Warga mulai berbisik. Ada yang bilang uang yang mereka dapatkan tidak halal. Mungkin itulah sebabnya rumah itu selalu dipenuhi amarah, piring pecah, dan sumpah serapah. Mungkin semua itu adalah balasan atas kehidupan yang mereka jalani. Namun pertanyaan terbesarku belum terjawab. Jika Bima sudah meninggal dalam kebakaran itu, siapa yang bermain denganku sore itu? Siapa yang pamit pulang malam itu? Aku ingat dengan jelas. Sentuhan tangannya, suaranya, janjinya, semua begitu nyata. Ataukah aku sudah bermain dengan sesuatu yang bukan lagi manusia? Hari-hari setelah tahlilan itu menjadi masa paling menegangkan dalam hidupku. Meskipun tahlilan sudah selesai, suasana di desa masih mencekam. Rumah bekas kebakaran itu dibiarkan kosong, terbakar setengahnya dengan puing-puing yang sudah menghitam. Orang-orang desa menjauhinya, seakan rumah itu sudah menjadi tempat terlarang. Tapi rasa penasaranku justru semakin memuncak. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu siapa yang bermain denganku sore itu. Suatu sore, aku memberanikan diri mendekati rumah bekas kebakaran itu. Aku menunggu waktu ketika desa mulai sepi, ketika warga mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Langkahku gemetar saat aku melintasi jalanan tanah menuju rumah itu. Bau gosong yang dulu samar kini semakin jelas menusuk hidungku. Kakiku terus melangkah meski rasa takut mulai merayap dari ujung kaki hingga tengkuk. Puing-puing kayu hangus berserakan. Dinding yang tersisa penuh jelaga. Di beberapa sudut, barang-barang yang terbakar masih berceceran. Aku berdiri tepat di depan pintu yang hangus sebagian, menatap ke dalam rumah yang kini gelap dan sunyi. "Bima," aku memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba,
bulu kuduku berdiri. Udara di sekitarku terasa lebih dingin. Aku merasa seperti sedang diawasi. Langkahku perlahan memasuki ruang tamu yang sudah hangus. Di sana, aku teringat, disinilah tubuh ayah Bima ditemukan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan langkah ke kamar yang dulu ditempati Bima. Saat aku membuka pintu kamar itu, udara panas dan bau kapuk terbakar menyergap wajahku. Kasur itu, kasur tempat Bima ditemukan, masih ada. Kasur yang gosong, kapuknya meleleh, sebagian masih menempel di lantai. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil, suara yang sangat familiar. Hihihihi. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah sumur bor di belakang rumah. Aku berlari ke sana, menembus reruntuhan yang berserakan. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang anak kecil berdiri membelakangiku. Tubuhnya hitam seperti arang. Rambutnya lepek menempel di kulit kepalanya, dan di tangannya sebuah kaleng omplong bekas benang layangan. Benda yang biasa kami gunakan bermain bersama. Aku mengenali tubuh kecil itu. Itu Bima. Tanganku gemetar, kakiku seperti tertancap di tanah. "Bima?" bisikku. Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, setengahnya mengelupas, matanya kosong, kulitnya pecah-pecah seperti kayu yang terbakar. "Saka, main lagi yuk." Suara itu, suara Bima. Suara yang sama seperti suara itu, suara yang masih sama seperti terakhir kali kami bermain. Aku ingin berlari, aku ingin berteriak, tapi tubuhku membeku. Aku menatapnya, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan masa lalu memenuhi kepalaku. Mungkin dia tidak tahu kalau dia sudah tiada. Mungkin dia masih menungguku menepati janji. Janji untuk bermain lagi besok. Air mataku mengalir. Aku berusaha menguatkan diri. "Bima, kamu..." Suaraku tercekak. "Kamu sudah nggak ada, Bim. Tapi kamu janji mau main lagi." Aku nggak bisa, Bim. "Kenapa? Aku cuma mau main. Aku sendirian di sini." "Bim, kamu sudah nggak di sini lagi. Kamu sudah nggak hidup. Tapi aku masih di sini, Saka. Aku masih nunggu kamu." Bima perlahan melangkah mendekat. Tubuh kecilnya membawa bau gosong yang semakin menyengat. "Main lagi yuk. Sekarang, aku nunggu." Langkahnya semakin dekat. Aku mundur pelan. Dadaku bergetar hebat. Air mataku jatuh deras. "Maaf, Bim. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa." Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Meninggalkan halaman itu, meninggalkan sumur bor yang dulu penuh kenangan. Dari kejauhan, aku masih mendengar suara Bima yang memanggil, "Saka, Saka, kamu janji, kamu janji." Aku terus berlari, tanpa menoleh, dengan air mata yang terus jatuh, dan rasa sesak yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, aku tahu aku telah meninggalkan sahabatku, tapi aku juga tahu aku harus pergi. Karena kadang tidak semua janji bisa kita tepati, terutama dengan mereka yang sudah pergi. Dan sejak saat itu, aku tak pernah lagi bermain di sumur bor itu. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendekati rumah bekas kebakaran itu. Bahkan melewati jalan yang mengarah ke sana pun aku hindari. Setiap sudut desa seolah menjadi pengingat yang terus menghantui. Sumur bor tempat aku dan Bima biasa bermain kini selalu tampak sepi. Meski kadang warga masih mendengar suara percikan air dan tawa anak kecil yang entah dari mana asalnya. Aku tidak pernah bercerita pada siapapun tentang pertemuanku dengan Bima malam itu. Tentang bagaimana ia memanggilku, tentang bagaimana ia menagih janji yang tak bisa kupenuhi. Aku menyimpannya sendiri, dalam-dalam, seolah berharap semuanya akan menghilang dengan sendirinya. Namun nyatanya tidak. Bau gosong itu masih sering muncul tiba-tiba. Kadang saat aku berjalan di sawah, kadang saat aku mandi di sumur dekat rumah nenek,
bahkan saat aku duduk sendirian di teras rumah pada sore hari. Bau itu datang seperti sebuah pertanda, seperti sebuah ingatan yang tidak mau pergi. Setiap malam, aku dihantui oleh mimpi yang sama. Aku dan Bima bermain layangan, lalu berlari ke sumur bor. Aku tertawa, Bima juga tertawa. Tapi tiba-tiba, Bima berhenti, menatapku dengan wajah yang mulai menghitam, melepuh, dan perlahan tubuhnya dilalap api. Aku terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuhku. Mimpi itu berulang-ulang, seakan-akan Bima belum mau pergi. Aku mulai mengurung diri, takut keluar rumah, takut bermain sendiri. Setiap suara tawa anak-anak di desa membuatku gelisah. Takut kalau itu suara Bima yang kembali memanggilku. Beberapa warga pun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada yang mengaku rumahnya digedor-gedor tengah malam. Ada yang didatangi oleh sosok perempuan dengan bau bensin yang menyengat, menagih utang yang sudah lama terlupakan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di tepi sumur bor memainkan kaleng omplong sendirian. Cerita itu menyebar dan membuat warga semakin takut. Rumah bekas kebakaran itu akhirnya dibersihkan. Puing-puingnya diangkut, kayu-kayu yang hangus dibakar habis, dan halaman yang gosong ditanami pohon pisang oleh warga dengan harapan agar tempat itu tidak lagi dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, meski rumah itu sudah rata dengan tanah, meski sumur bor itu akhirnya ditutup oleh warga, kejadian-kejadian ganjil masih sering terdengar. Warga bilang arwah mereka belum tenang. Ada yang percaya karena hidup keluarga Bima penuh dengan pertengkaran dan dosa dari uang yang tidak halal. Ada pula yang bilang Bima masih menungguku menepati janji. Beberapa waktu kemudian, aku dan keluarga pulang ke kota. Nenekku tetap tinggal di desa, tapi aku jarang lagi berkunjung ke sana. Trauma itu terlalu kuat. Bau itu, mimpi itu, dan sosok Bima yang selalu hadir dalam bayanganku. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku bersekolah, bermain dengan teman-teman baru di kota, tapi kenangan tentang Bima tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku melihat anak-anak bermain layangan, setiap kali aku melihat sumur tua, setiap kali aku mencium bau gosong dari warung sate pinggir jalan, aku selalu teringat pada satu hal. Janji yang tidak pernah bisa kutepati. Hingga hari ini, aku masih sering bertanya pada diriku sendiri, apakah Bima betul-betul teman yang menemuiku sore itu? Atau apakah aku hanya bermain dengan sesuatu yang lain? Sesuatu yang datang untuk menagih janji yang belum selesai. Waktu telah berlalu bertahun-tahun. Tapi kadang saat aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara itu. Saka, main lagi yuk. Bertahun-tahun telah berlalu sejak peristiwa di desa itu. Aku tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa, dan perlahan mulai meninggalkan semua kenangan masa kecilku. Tapi tidak semua kenangan bisa dilupakan. Dan tidak semua peristiwa bisa dianggap selesai meski waktu terus berjalan. Aku tak pernah lagi menginjakan kaki di desa Kendal Asri. Setiap kali liburan, aku selalu menolak ajakan orang tuaku untuk mengunjungi nenek. Alasanku sederhana, aku takut. Aku takut jika aku kembali, aku akan bertemu lagi dengan Bima. Bukan Bima yang dulu ku tahu, tapi Bima yang tubuhnya hangus, matanya kosong, dan suaranya terus menagih janji. Tapi waktu tidak bisa menahan kerinduan nenekku yang kian menua. Suatu hari, ketika aku sudah cukup dewasa, aku memberanikan diri untuk kembali ke desa. Dengan keyakinan bahwa mungkin semua sudah berlalu, bahwa mungkin arwah Bima sudah tenang. Desa itu tampak tak banyak berubah. Jalanan tanah yang dulu kulalui masih sama. Sawah-sawah yang luas dan sumur bor yang kini telah tertutup rapat dengan beton. Rumah bekas kebakaran itu sudah rata dengan tanah, digantikan dengan lahan kosong yang ditanami pohon pisang,
dan sebagian warga mulai berani melewati jalur itu meski tetap dengan rasa was-was. Saat aku duduk di teras rumah nenek, melihat anak-anak kecil berlarian sambil bermain layangan, hatiku sedikit bergetar. Mereka tertawa, persis seperti aku dan Bima dulu. Aku sempat tersenyum, mencoba menikmati suasana sore itu, hingga tiba-tiba angin berhembus membawa bau samar yang sangat familiar. Bau gosong, bau daging terbakar, bau yang telah lama ku coba lupakan. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat seorang anak kecil berdiri di tepi sumur yang telah ditutup itu. Ia berdiri mematung, memegang kaleng omplong yang berkilau di bawah sinar matahari. Jantungku berdegup kencang. Anak itu berdiri cukup lama, lalu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya, wajah yang sudah bertahun-tahun mencoba kulupakan. "Saka, ayo main lagi." Aku terdiam. Tubuhku membeku, seolah waktu berhenti. Aku berkedip cepat mencoba memastikan apa yang kulihat. Tapi ketika aku menoleh lagi, anak itu sudah tidak ada. Hilang, lenyap, seolah hanya bayangan. Tapi kaleng itu masih ada, tergeletak di tepi sumur, berputar pelan seolah baru saja dilepaskan dari tangan kecilnya. Aku berdiri pelan, napasku tersengal. Aku ingin berpikir itu hanya halusinasiku. Aku ingin meyakinkan diriku kalau semua itu sudah berlalu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Tidak semua janji yang terucap bisa dihapus oleh waktu. Beberapa janji tetap menunggu untuk ditepati. Dan mungkin beberapa teman tak pernah benar-benar pergi. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Kadang, janji yang terucap tak selalu bisa kita tepati, dan tidak semua yang menghilang benar-benar pergi. Jika suatu hari kalian mencium bau gosong yang tak wajar, atau mendengar suara tawa yang seharusnya sudah lama hilang, berhati-hatilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.